menyajikan video tentang satuan acara penyuluhan tentang perawatan bayi baru lahir normal. Dan kelompok 5 yang beranggotakan saya, Cirina Tiara Putri, saya Paulin Luka, saya Dia Putri Nabila, saya Mutiara Rahmi, saya Fedira Anastasia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Poltekkes Padang dan perkenalkan, saya Cirina Tiara Putri dan rekan saya nanti yang akan menyampaikan materi yaitu Dia Putri Nabila. Kami di sini yaitu untuk memberikan penyuluhan kesehatan yang diharapkan para ibu-ibu mampu untuk memandikan bayi dan melakukan pencegahan infeksi terhadap bayi. Lalu selanjutnya dan nanti saya akan membagikan leaflet, booklet, dan juga nanti ada visioner atau pretestnya. Nah, setelah itu saya akan membagikan dulu ya. Itu yang barusan saya bagikan itu adalah booklet ya ibu-ibu. Jadi Bu, saya ingin menambahkan ya Bu, yang pertama tadi leaflet itu isinya lebih kompleks daripada buku itu. Jadi nanti kalau tapi kami menambahkan beberapa gambar supaya ibu bisa memahaminya dan juga bisa nampak bahagia membaca tulisan itu. Kami harapkan seperti itu. Terima kasih. Baik ibu, selanjutnya saya selanjutnya akan membagikan pretest dan ibu bisa mengisi pretest ini ya ibu. Isi saja dengan sejujur-jujurnya. Nanti kalau ada yang kurang mengerti di pertanyaannya bisa tanyakan saya atau rekan saya ya ibu. Baik Ibu, ini pretestnya bisa diisi selama 15 menit ya Ibu, mulai dari sekarang. Baru setelah Ibu isi ini nanti, baru kita akan memulai penyuluhan. Baik Ibu-ibu, sekarang kita mulai dari acara penyuluhan Ibu, di mana materi yang pertama ialah mengenai bayi baru lahir. Pengertian bayi baru lahir. Bayi baru lahir merupakan masa kehidupan bayi pertama di luar rahim sampai dengan usia 28 hari, di mana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupannya, yaitu dari dalam rahim ke luar rahim. Pada masa ini terjadi pematangan organ hampir di seluruh sistem. Ini menurut Cunningham tahun 2012. Sedangkan pengertian bayi baru lahir normal lainnya merupakan menurut Manuaba tahun 2014 ialah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai dengan 42 minggu dan berat lahir dari 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Adapun ciri-ciri dari bayi baru lahir tersebut ialah yang pertama, lahirnya aterem. Aterem itu artinya ialah cukup bulan, yaitu antara 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Kemudian yang kedua yaitu berat badan 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian yang ketiga panjang badan normalnya yaitu 48 sampai dengan 52 cm. Kemudian lingkar dada yang normal 30 sampai 38 cm dan lingkar kepala normal yaitu 33 sampai 35 cm. Dan frekuensi jantung yang normalnya pada bayi baru lahir adalah 120 sampai 120 per 80. Kemudian kulit kemerahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup. Next. Kemudian selanjutnya yaitu ada rambut yang disebut lanugo yang tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah sempurna. Kemudian nilai dari Apgar score-nya yaitu lebih dari 7. Dan kukunya yang panjang dan lemas, agak panjang dan lemas, gerakan aktif, dan bayi langsung menangis dengan kuat. Kemudian yang selanjutnya yaitu genitalianya, di mana kalau perempuan itu labia majoranya sudah menutupi labia minora, dan pada laki-laki itu testisnya sudah berada pada skrotum dan penisnya berada berlubang yaitu di ujungnya. Kemudian selanjutnya itu refleks sucking dan swallowing. Kemudian ada juga refleks rooting. Namanya refleks rooting itu refleks mencari butuh susu. Kemudian sucking tadi itu menghisap
dan swallowing nanti namanya menelan gitu. Kemudian selanjutnya ada tujuannya, yaitu yang pertama ada tujuan utama. Tujuan utamanya yaitu supaya baru lahir itu diharapkan agar ibu mampu merawatnya dengan baik dan benar. Dan tujuan khususnya yaitu yang pertama mencapai dan mempertahankan jalan nafas dan mendukung. Kemudian memastikan keamanan dan mencegah cedera atau infeksi pernafasan. Kemudian mempertahankan kehangatan dan mencegah hipotermi. Hipotermi ini ialah kehilangan panas ya maksudnya ibu. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi masalah-masalah aktual atau potensial yang memerlukan perhatian segera gitu. Kemudian selanjutnya mengenai perawatan tali pusar. Next. Perawatan tali pusar yang benar dan lepasnya tali pusar dalam minggu pertama secara bermakna mengurangi insiden infeksi pada neonatus. Jelly Wharton yang membentuk jaringan nekrotik dapat berkolonisasi dengan organisme patogen, kemudian menyebar dan menyebabkan infeksi kulit dan infeksi sistematik pada bayi. Yang terpenting dalam perawatan tali pusar ialah menjaga agar tali pusar tetap kering dan bersih, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum merawat tali pusar. Kemudian bersihkan dengan lembut di sekitar tali pusar dengan kapas basah, kemudian bungkus dan longgarkan, tidak terlalu rapat dan kasar bersih atau steril. Popok atau celana bayi diikat di bawah tali pusar. Kemudian tidak menutupi tali pusar untuk menghindarkan kontak dengan feses dan urin, dan hindari penggunaan kancing, koin atau uang logam untuk membalut tekanan tali pusar. Antiseptik dan antimikroba topikal dapat digunakan untuk mencegah kolonisasi kuman dari kamar bersalin, tetapi penggunanya tidak dianjurkan rutin dilakukan. Antiseptik yang bisa digunakan ialah alkohol atau povidone iodine. Akan tetapi penelitian terbaru membuktikan bahwa penggunaan povidone iodine dapat menimbulkan efek samping karena diabsorpsi oleh kulit dan berkaitan dengan terjadinya transient hipotiroidisme. Hal ini juga tidak dianjurkan untuk perawatan tali pusar dari ibu karena dapat mengiritasi kulit dan menghambat pelepasan tali pusar. Selanjutnya yaitu pengaturan suhu. Nah, bayi itu kan mudah kehilangan suhu nih, apalagi bayi baru lahir yang usianya 0 sampai dengan 28 hari itu. Jadi mereka itu bisa kehilangan suhu melalui namanya ada konduksi, konveksi, evaporasi dan juga radiasi. Dimana ya kalau konduksi ini ialah melalui benda-benda padat yang berkontak langsung dengan kulit bayi. Contohnya seperti mungkin ada sendok di dekat bayi gitu, kemudian tangannya menempel di sendok itu bisa terjadi perpindahan panasnya. Kemudian selanjutnya ada konveksi, yaitu pendinginan melalui aliran udara di sekitar bayi. Contohnya yaitu mungkin di sekitar bayi itu ada udara dingin sehingga nanti suhu bayi juga mudah turunnya dan itulah ibu-ibu. Selanjutnya yaitu evaporasi, yaitu kehilangan panas melalui penguapan air pada kulit bayi yang basah. Jadi ibu nggak boleh ya, maksudnya ketika anaknya pipis diusahakan langsung diganti gitu, supaya nanti tidak kehilangan panas bayinya. Kemudian selanjutnya yaitu radiasi, yaitu melalui benda padat dekat bayi yang tidak berkontak secara langsung dengan kulit bayi. Kemudian keadaan telanjang dan basah pada bayi baru lahir menyebabkan bayi mudah kehilangan panas melalui keempat cara di atas itu ya ibu. Jadi usahakan lindungi bayi ibu. Kemudian selanjutnya mencegah kehilangan panas pada bayi, yaitu yang pertama ada keringkan tubuh bayi tanpa membersihkan vernix. Vernix itu maksudnya yang kalau bayi baru lahir itu ada di kulit-kulitnya ini seperti lemak-lemak gitu. Itu jangan dibersihkan dulu ibu-ibu, nggak apa-apa. Itu tetap menjaga kehangatan tubuh bayi, tapi itu nantinya akan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu letakkan bayi di dada ibu agar ada kontak kulit ibu ke kulit bayi. Yaitu kita melakukan metode yang namanya skin to skin ya ibu. Yaitu kulit ibu dan kulit bayi ibu bersentuhan sehingga panas dari tubuh ibu pindah ke tubuh bayi ibu. Kemudian selanjutnya selimut ibu dan bayi dan pasang topi di kepala bayi. Nah, kalau topi ini sangat penting juga ya ibu-ibu, karena kalau nanti topi bayi ibu tidak ada, nanti dari kepala ini banyak sekali, maksudnya panas tubuh itu bisa keluar dari kepala bayi gitu, maksudnya dari kulit kepala. Kemudian selanjutnya itu jangan segera menimbang atau memandikan bayi baru lahir, tempatkan bayi di lingkungan hangat dan jangan dibedong terlalu ketat. Selanjutnya itu pemenuhan nutrisi. Bayi normal biasanya sudah dapat disusui segera setelah lahir.
Lamanya disusui hanya untuk 1 menit pada setiap payudara ibu dengan mengharapkan bayi dapat terjadi perangsangan serofudatif untuk membentuk air susu ibu. Walaupun air susu ibu yang berupa kolostrum itu dapat dihisap hanya beberapa tetes. Ini sudah cukup untuk kebutuhan bayi di hari-hari pertama. Kolostrum banyak mengandung antibodi seperti ketahanan tubuh. Kemudian kadang-kadang bayi keberatan menyusui bayinya dengan alasan ASI Beckham kekur. Pada hari ketiga bayi sudah menyusui selama 10 menit pada mamanya dengan jarak waktu 3-4 jam. Baiklah ibu, selanjutnya itu tentang memandikan bayi. Adapun seperti contohnya cara-caranya itu tangan kiri ibu menyangga kepala dan memegang erat ketiak bayi, sedangkan tangan kanan ibu membersihkan sabun tubuh bayi. Nanti cara-caranya akan saya praktekkan ya ibu. Untuk membersihkan punggung bayi, balikkan badan bayi secara perlahan dengan tangan kanan ibu, sedangkan tangan kiri ibu tetap menopang badan bayi dan memegang erat ketiaknya. Yaitu pencegahan infeksi. Yaitu bayi baru lahir rentan terhadap infeksi yang disebabkan oleh paparan kontaminasi mikroorganisme selama proses persalinan berlangsung maupun beberapa saat setelah lahir. Infeksi dapat menjadi masalah besar di rumah sakit. Oleh karena itu, petugas kesehatan maupun ibu harus mencuci tangannya dulu sebelum memegang bayinya. Usahakan tangan ibu dan bayi keluarga yang lain itu bersih. Kemudian karena bagian-bagian yang sangat sensitif seperti mata, mulut, kulit, dan terutama tali pusar itu sangat sensitif. Dan mata bayi yang panas setelah diperiksa kemudian tanda-tanda infeksi. Ibu, di sini saya akan memperlihatkan ini namanya infeksi atau sepsis juga ibu. Ini biasanya yang saksikan ya ibu-ibu videonya, perhatikan. Beban oleh respon tubuh terhadap infeksi yang muncul dalam darah. Kemudian infeksi tersebut mulai menyerang beberapa organ tubuh seperti paru-paru, saluran kemih, kulit, atau saluran pencernaan. Penyakit sepsis sendiri dapat menyerang siapa saja, termasuk bayi yang lebih rentan. Hal ini dikarenakan sistem kekebalan tubuh pada bayi yang masih lemah. Sepsis pada bayi biasanya dialami saat usianya belum genap 28 hari atau ketika bayi baru lahir. Mengutip dari Cleveland Clinic, bayi baru lahir bisa mengalami penyakit mematikan ini saat ibunya mengalami infeksi cairan ketuban, bayi lahir prematur, atau bayi lahir dengan berat badan rendah. Nah, itu tadi mengenai penjelasan mengenai sepsis, dan di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana itu infeksi. It can enter the baby during the birth process. Ini sepsis itu ya ibu-ibu, ketika bayinya itu kasihan sekali kan infeksi. Or skin pustules. Infection can spread fast and affect the whole baby's body, leading quickly to death. This generalized infection is called sepsis. There can be multiple signs of sepsis and they can be sudden. Pay close attention to a mother's concerns. Babies with serious illness often do not have specific signs. Beginilah ibu bayi-bayi yang mengalami sepsis. In this video, we show how to evaluate and treat the baby Tidak with inginkan sepsis. bayi kita sampai seperti ini. Before checking the baby, Makanya wash your hands cuci and tangan little water. sebelum memegang As you bayi. take the baby's temperature, gather important background information. Has the mother herself been sick or had a fever? Did her waters break early? Did she have any problems with her labor or birth? Ask about key danger signs such as poor feeding, lethargy, and convulsions. Has the baby had vomiting or diarrhea? Even with stimulation. This baby has a severe skin infection Ini juga bayi-bayi and poor infeksi. feeding. Ini juga sepertinya ini Here tidak is mau a baby with menyusui. convulsions and lethargy. Have another added The baby will need intramuscular injections of ampicillin and gentamicin. Ya seperti itulah ya Bu. Mulai
Ibu, itu tadi pemaparan mengenai video mengenai infeksi pada bayi, namanya itu sepsis, dan banyak infeksi lainnya Ibu. Tapi salah satunya itu adalah sepsis ini yang paling berbahaya gitu. Jadi sekiranya ibu-ibu harus bisa lah menjaga bayinya, tetap menjaga kebersihan bayinya sehingga bayi tersebut bisa tetap aman dan tidak sakit seperti tadi. Kita kan juga kasihan melihat bayi kita nantinya kalau terjadi infeksi seperti itu. Sebaiknya disetel menggunakan air yang steril, maksudnya yang bersih oleh ibu-ibu, terutama sesudah minum susu. Mulut diperiksa untuk melihat kemungkinan apakah ada jamur dalam mulut gitu. Itu untuk mencegah jamur tumbuh dalam mulut bayi. Kemudian Candidias ini atau jamur ini menetap suatu penyakit yang endemik yang di tempat bayi. Infeksi dapat berasal dari ibu, bidan, atau perawat maupun juga dari botol gas. Baik, terima kasih kepada Bidan Dea yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, saya akan mengumpulkan kuesioner dan pretest yang Ibu isi tadi ya Ibu. Baik Ibu, dengan berakhirnya Ya baik ibu-ibu, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan cara memandikan bayi. Ibu-ibu perhatikan ya. Baik ya ibu-ibu, di sini saya akan mempraktekkan mengenai memandikan bayi, yang seperti kita jelaskan. Jadi yang pertama-tama itu kita siapkan dulu air ini misalkan air yang matang ya ibu, yang sudah matang, pokoknya bukan air yang tidak air bersih langsung gitu, tapi harus direbus dulu sampai mendidih. Kemudian didiapakan dulu, sehingga panasnya itu nggak terlalu panas, yang sedang saja, yang hangat-hangat sedang gitu ya ibu. Kemudian selanjutnya pastikan juga kita cuci tangan dulu sebelum memandikan bayinya, dan selanjutnya kita juga langsung siapkan handuk, dan siapkan nanti di sininya pakaian sesudah mandi. Ya, saya siapkan juga ibu-ibu, pastikan juga di sini ada sabun, ada bedak, dan juga yang lainnya. Siapkan juga di atas tempat tidurnya itu ini bajunya, pakaiannya. Popoknya, juga sarung tangan dan sarung kakinya. Bu, pertama-tama kita bangunkan dulu bayinya kalau seandainya bayinya tertidur ya. Adik, bangun dulu ya, kita mandi dulu. Kemudian baru kita buka pakaiannya. Kita buka pakaiannya perlahan ya ibu. Kita buka dulu seluruh pakaiannya. Ya deh, mandi lagi ya, bangun. Kita ajak juga bayinya ini sembari berkomunikasi ya ibu-ibu. Jangan sampai diamkan bayinya gitu, supaya kalian semakin dekat antara ibu dan bayi. Kemudian kita lihat juga ibu-ibu apakah bayinya pipis atau mungkin BAB ya. Di sini bayinya tidak ada BAB. Selanjutnya baru kita bedong lagi bayinya, tapi sisakan bagian kepalanya ya ibu. Supaya kehangatan bayinya tetap terjaga kan kita buka perlahan, jadi nanti bayinya tidak terlalu kedinginan dan sehingga tidak hipotermi seperti yang saya katakan tadi atau kedinginan. Baik, kemudian kita bersihkan dulu seperti hidung,
kemudian telinganya. Sembari kita pegang juga ya Bu, jangan diletakkan aja bayinya. Telinganya. Kemudian dari dalam dulu tadi ya Bu, baru keluar. Kemudian baru bersihkan juga matanya. Dan baru kita ambil waslap. Kemudian kita lap wajah bayinya. Iya Dek, diingin ya. Kemudian kita setrikakan seluruhnya. Kemudian baru kita sabuni bagian kepala. Kita ambil sabun. Kemudian kita langsung aja kita sabuni kepalanya. Pastikan kepalanya ini bersih sampai ke belakang-belakang telinganya juga. Ini baru kita angkat bayinya, kita jepit, baru kita bilas kepalanya. Seperti ini ya cara membilasnya ibu-ibu. Kemudian baru kita keringkan menggunakan handuk. Kita keringkan langsung bertujuan supaya bayi itu tidak kehilangan panas ibu, karena tadi kan udah kena air yang terlalu lama juga tidak bagus untuk bayinya. Kemudian selanjutnya baru kita buka pakaiannya. Kita buka pakaiannya. Kemudian baru kita sabuni. Kita sabuni mulai dari leher. Kita tetap pegang bayinya ya. Dari leher, dada, perut, kemudian punggung. Tangannya terakhir ya ibu-ibu. Tangannya nggak boleh di awal, tangannya terakhir. Soalnya kan dia banyak gerak. Kemudian kakinya. Kemudian baru tangannya, dan terakhir kemaluannya dari depan ke belakang. Kemudian baru kita gendong seperti ini, dan seperti ini ibu. Baru kita mandikan. Kita celupkan dulu kakinya perlahan, baru tangannya dulu yang kita bilas supaya tidak kena ke wajahnya, bahkan matanya juga. Baru kita perlahan dibasahi. Ya Dek, dingin ya Dek. Jangan lupa ya berkomunikasi dengan bayinya. Ya tunggu ya Dek, bentar lagi kok selesai. Kemudian kita balikkan seperti ini. Lalu kita bilas. Kemudian kita balikkan lagi dan kita pindahkan ke kemudian langsung kita keringkan. Ya Dek, dingin ya. Ya sebentar lagi ya Dek, nyusul lagi sama mamanya ya. Kemudian jangan lupa juga punggungnya dikeringkan sampai seluruhnya kering. Nah, kemudian baru kita pindahkan bayinya ke tempat pakaian. Kita pakaikan lagi. Wih, dingin ya Dek. Sabar ya, jangan nangis. Pastikan tadi ini tali pusatnya berada di bawah popoknya ya, jangan sampai popoknya itu berada di dalam tali pusat, atau tali pusatnya berada dalam popok, maksud saya tadi. Kita pakaikan.
Ya deh, sebentar lagi ya. Ya deh, iya. Pasangkan juga sarung tangan dan sarung kakinya. Nah, baru kita bedong. Ya deh, nyusul lagi ya. Ya udah selesai mandinya, udah ganteng. Nah, kemudian tadi ibu-ibu kita bisa meletakkan bedak maupun seperti minyak kayu putih juga. Tapi ada juga bayi yang tidak cocok ya ibu atau iritasi menggunakan itu. Supaya bayinya makin harum, makin wangi, bisa juga ditambah minyak telon sama bedak dan minyak kayu putih tadi. Ya, sudah ya ibu. Bayinya sudah selesai dimandikan. Baik ibu-ibu, apakah ada yang ingin memperagakan seperti yang saya lakukan ini? Baik ibu-ibu, kesini ibu. Baik ibu, kita mempersiapkan alat dulu ya ibu. Ibu, kita mempersiapkan alat dulu ya. Kita mandi dulu ya. Anak pintar. Ya seperti ibu itu ibu bagus. Ini tidak. Bentar ya dek. Aduh. Kita putih satu. Baik Ibu Dira, setelah saya amati tadi, ternyata ada mungkin beberapa yang Ibu tidak lakukan seperti yang saya lakukan tadi, itu tidak apa-apa. Itu mungkin Ibu masih ibu baru, ibu pemula, yang nggak apa-apa, belum berpengalaman. Tapi setidaknya mungkin bisa lebih dipelajari lagi ya Ibu. Ya Bu. Ya Bu, makasih ya Ibu udah memperagakannya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ibu yang tadi itulah semuanya penyampaian materi dari kami. Apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Tidak ada Ibu? Jika tidak ada, baiklah di sini kami akan yang terakhir kami akan membagikan lembaran kuesioner Epiritas namanya Ibu. Berbeda dengan yang tadi Ibu, tapi pertanyaannya tidak jauh-jauh beda juga. Ibu bisa mengisinya kembali ya Ibu. Kami berikan waktu. Baik Ibu, untuk mengisi ini kita berikan waktu selama 5 menit saja ya Ibu. Bisa langsung diisi Ibu, kasih. Baik Ibu, setelah selesai materi tadi dan saya sudah mengumpulkan
kuesioner dan pintas tadi, maka saya akan mengakhiri penyuluhan ini dan mengakhiri pertemuan kita. Saya dan teman saya pamit undur diri dan saya berterima kasih kepada ibu yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke penyuluhan kami. Sekian dari saya, maaf kalau ada kata yang salah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.